Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Nur Arianti dari PPL Universitas PGRI Yogyakarta. Hari ini masih semangat belajar kan? Nah, hari ini kita akan belajar tema 4 tentang berbagi pekerjaan, subtema 1 pembelajaran 6. Yang pertama, kita akan membahas tentang Pancasila. Ayo kalian harus tahu ya kelima Pancasila kita. Yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalian masih ingat lambang dari sila pertama apa? Ya, lambang dari sila pertama adalah bintang. Lalu yang kedua, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya yaitu rantai berantai. Yang ketiga, ada persatuan Indonesia. Lambangnya yaitu pohon beringin. Dan yang keempat, ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Lambangnya yaitu kepala banteng. Dan yang terakhir, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya yaitu padi dan kapas. Masing-masing Pancasila mempunyai maknanya tersendiri. Sila pertama yaitu mengakui adanya Tuhan dengan keberadaan agama dan menaati peraturan yang ada di setiap agama, serta menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan jangan lupa untuk bertoleransi. Sila kedua mempunyai makna rantai yang berjumlah 17 dan saling sambung menyambung tidak terputus, yang tersambung utuh satu dengan yang lainnya. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia antara satu dengan yang lainnya. Sila ketiga mempunyai makna pohon beringin melambangkan sebagai tempat berteduh atau berlindung. Sementara sila keempat mempunyai makna menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan di setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, dan menampung semua gagasan, lalu mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan. Lalu sila kelima melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Lambang ini juga mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh seluruh masyarakat tanpa melihat status, kedudukan, ataupun jabatannya, karena setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan derajat yang sama. Selanjutnya ada bacaan pemimpin idola dan pemimpin yang jujur. Kalian bisa simak bacaan tersebut di buku paket tema 4. Ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil dari cerita Ida dan juga Gugut. Yang pertama adalah tentang kejujuran, yang kedua adalah rajin belajar, dan yang ketiga kita tidak boleh curang. Dimanapun kita berada, kita harus punya sifat jujur, karena sifat jujur menjadi dasar sikap kita kepada orang lain. Dan yang kedua, kita mempunyai kewajiban untuk rajin belajar. Tujuannya agar kita mendapatkan hak nilai yang bagus. Dan yang ketiga, kita tidak boleh curang, dimana saat kita mengerjakan ulangan atau mengerjakan apapun, kita tidak boleh curang. Kita harus mengendalikan diri kita sendiri, dan juga kita bisa mengukur sampai sejauh mana kemampuan kita. Yang terakhir, di setiap akhir soal cerita maka akan terdapat pertanyaan, di mana pertanyaan itu akan diawali kalimat tanya. 5W plus 1H sendiri diambil dari kata-kata tanya dalam bahasa Inggris seperti what untuk apa, who untuk siapa, when untuk kapan, why untuk mengapa, where untuk dimana, dan how untuk bagaimana. Nah, 5W plus 1H ini adalah rumus yang berupa pertanyaan yang sering digunakan untuk mencari inti pokok berita atau inti pokok cerita, untuk mengembangkan berita atau sebuah cerita. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan rumus 5W plus 1H berisi inti-inti penyusun berita atau cerita tersebut. Dengan rumus 5W plus 1H, kita bisa membuat satu pertanyaan pada cerita atau bacaan. Terima kasih karena kalian sudah menyimak penjelasan yang sudah Ibu berikan melalui video ini. Dan jangan lupa kita akan meet jam 8 pagi.
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.